Ya kalau memang itu nggak benar, mestinya ngomong dong, kamu jangan berdiri untuk saya. Tapi dia kan menikmati, tandanya menikmati. Buktinya dia diemin saja. Loh, jangan disamakan dong. Anda barangkali menikmati, tapi ustadz itu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini adnu. Mohon penjelasan dari hadis. Barang siapa yang suka seseorang berdiri untuknya, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Karena ada yang mempermasalahkan para santri yang berdiri ketika ada gurunya dan menyangkut pautkan dengan hadis di atas. Mohon pencerahannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kita pernah mendengar ada orang yang begitu tegasnya mengatakan kalau ada seorang santri berdiri menghormat ustadznya, dikatakan dengan kalimat itu sesat, ini dosa dan sebagainya berdasarkan hadis tersebut. Mari kita cermati hadis tersebut. Hadis itu bunyinya ada beberapa model, beberapa riwayat, beberapa naskah, redaksi yang berbeda-beda, kurang lebih maknanya sama. Riwayat berbunyi begini, man ahabba ayyatamathala rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam riwayat man sarrahu ayyatamathala an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya barang siapa yang senang, orang yang senang orang-orang berdiri menghormatinya, maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka. Ini teksnya sangat jelas. Bukan bunyinya barang siapa yang berdiri menghormat orang maka masuk neraka. Bukan begitu. Cuman kenapa jadi berubah? Ini kebetulan kalau kita hubungan dengan hikmah kita hari ini, yang tidak boleh adalah orang merasa terus pengen disanjung-sanjung, sampai disetting orang untuk menghormat dia, memuliakan dia. Harus ini, senang disanjung-sanjung, senang dipuji-puji. Kesombongan tempatnya di neraka. Tapi kalau ada orang berdiri karena menghormat gurunya, dia yang menghendaki berdiri, bukan gurunya yang minta berdiri. Tapi mereka masih berhujah, lah kalau nggak mau, kasih tahu udah nggak mau. Ya kan? Kasih tahu udah nggak mau. Memberitahu tidak mau itu adalah sah-sah saja. Kalau tidak, apakah dilarang? Contoh, Nabi pernah menyanjung, kalau ada orang menyanjungmu, taburi debu di mukanya. Apakah harus kita tabur beneran? Atau kadang kita menahan orang menyanjung kita? Orang menyanjung kita, menyanjung karena menurut dia adalah layak disanjung. Tapi yang jadi masalah, kita minta disanjung-sanjung, itu yang nggak benar. Jadi itu adalah peringatan bagi orang yang ingin nyombongkan diri, pengen dihormati sama orang, disanjung. Tapi kalau ada seorang santri berdiri menghormat gurunya, kiaman. Dan itu pensyarah hadis Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi mengatakan tidak langsung itu poin haram. Kalau memang gurunya yang minta dan sebagainya, harus setting untuk menunjukkan kalau dia orang hebat, orang besar, itu baru dikatakan itu yang haram. Tapi seorang murid bangkit, sampai Imam Nawawi sendiri mengatakan dianjurkan untuk menghormat. Dianjurkan untuk menghormat, berdiri untuk menghormat dianjurkan. Jauh banget di sini. Artinya pemahaman tentang hadis ini. Kalau kita hanya berfokus pada hadis ini, tapi kalau ditumpangi hadis yang lain lagi, masalah sanjungan tadi, yang nggak boleh adalah orang senang disanjung, dimuliakan, pengen dimuliakan, dielu-elukan gitu. Kemudian kita tumpangi hadis yang lain lagi, misalnya hadis tentang waktu ada Nabi di Madinah, ada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Beliau datang, Nabi mengatakan, "Kumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian, sambut tuanmu, bosmu, orang besar yang kau hormati. Kumu, suruh berdiri. Ayo. Kumu ila sayyidikum. Dalam riwayat, kumu ila khairikum. Paling bagus di antara kalian, kumu, berdirilah kalian. Ini sebagian menafsiri, kumu suruh berdiri untuk nolong karena dia sudah tua sakit. Oke, tapi kalau memang begitu kan Nabi langsung mengatakan, ini bisa juga Nabi menang. Tapi kenyataan Nabi mengatakan, kumu berdirilah kalian. Berarti masih mungkin kumu berdiri untuk menghormat, kumu berdiri untuk menolong. Selagi masih begini, kenapa kita harus pastikan haram berdiri?
Lalu kita lalu marah-marah mencaci orang yang berdiri, anak-anak haramkan itu, kan masih ada celah di sini. Maksud kami adalah jangan gampang-gampang deh kemudian orang yang biasa dengan adab baik itu saja kata haram, haram. Nah, ini seperti itu ya. Jadi itu bunyinya adalah jika ada orang senang dihormati dengan cara berdiri, begitu bunyinya. Bukan jika ada orang berdiri maka. Cuman yang mengharamkan ini selalu masih berhujjah. Sah berhujjah, tapi jangan caci maki deh. Hujahnya apa? Lah kalau memang itu nggak benar, mestinya ngomong dong. Kamu jangan berdiri untuk saya. Tapi dia kan menikmati, tandanya menikmati. Buktinya dia diemin saja. Loh, jangan disamakan dong. Anda barangkali menikmati, tapi ustadz itu belum tentu menikmati loh ya. Kenapa kita menyamakan orang lain dengan diri kita yang kotor ini? Setiap orang muridnya berdiri lalu diam kita anggap hatinya senang kotor. Loh, kok jelek banget kita ini. Jadi menafsirkan itu malah dia hatinya jelek, menuduh ustadz ini senang menikmati di saat disanjung. Loh, bukankah itu penyakit hati sombong juga? Makanya itulah maksud kami tidak sederhana. Anak-anak yang berdiri untuk menghormat ikraman, bahkan seperti Ibnu Hajar al-Asqalani membagi ada yang mubah, makruh, paling pahit makruh di saat ada ta'zim yang berlebihan dan sebagainya. Cuma Imam Nawawi mengatakan dianjurkan untuk menghormat orang mulia karena agama, orang mulia karena ada hubungannya dengan Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Maksud kami adalah bagi yang tidak mau berdiri, misalnya Anda seorang ustadz, lalu murid nggak mau berdiri, no problem. Anda nggak usah mengutuk, nggak usah minta berdiri juga ibaratnya. Tapi di saat ada orang berdiri nggak perlu juga disalahkan, wong anak dia penghormat kok. Jadi kita pengen adil begitu loh ya. Jangan biasa mau menakut-nakuti orang ini neraka, caci maki sehingga mencari oh dasar itu adalah ini ustadz nggak bener, itu menyalahkan orang lain. Tidak begitu. Maksud kami adalah memahami hadis, teksnya dulu, fahami dulu. Bunyinya seperti apa? Bukan larangan orang berdiri, tapi larangan orang senang lihat orang berdiri. Tolong dibedakan ini. Kemudian tadi kami sampaikan hadis yang lain tentang kumu ila sayyidikum itu. Masya Allah. Baik, setelah itu ayo kita biasa memandang orang dengan pandangan yang husnudzon, pandangan sejuk ya. Jangan gampang main gitu. Kembali kepada para ulama. Ulama mengatakan, Imam Nawawi, siapa yang tidak tahu Imam Nawawi? Ahli hadis juga. Kemudian kalau tidak Imam Nawawi, langsung kepada Amirul Mukminin fi hadis, Ibnu Hajar al-Asqalani. Bagaimana menafsiri hadis itu? Apa kata beliau? Lah itu kan orang-orang besar. Bukan hanya sekedar orang ngawur aja ngomong gitu. Orang besar menafsiri begitu. Biarpun ada yang diharamkan, tapi yang diharamkan ada catatannya, kayak apa sih yang diharamkan, kan begitu. Bukan langsung dipukul rata, ini anak-anak berdiri haram, haram, haram. Seperti itu ya. Ini semoga jadi penengah lah. Maksud kami itu jangan biasakan dengan mengangkat hal-hal yang begitu lalu ribut, masalah. Nah, akhirnya di kampung jadi masalah. Itu misalnya nggak boleh berdiri, caci maki. Berarti salah itu, neraka. Wal yatabawa maq'adahu minan nar. Bukan serem begitu. Padahal pemahamannya nggak begitu. Ternyata pemahaman dengan benar lebih indah.